Ya, langsung saja saya akan tanyakan kepada Mas Faisal, sebenarnya seberapa serius Mas melihat dampak dari serangan ini? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya dari Iran sendiri sepertinya masih biasa-biasa saja. Kalau laporan dari Mas Said tadi tidak ada pertahanan berlebihan, tapi kalau kita lihat memang Prof. Hik mengatakan dari Amerika Serikat sendiri bahkan sudah ada pernyataan langsung bahwa Iran akan mendapatkan konsekuensinya. Bahkan tadi Prof. Hik juga mengatakan ada kemungkinan tensi semakin memanas, perang dunia ketiga juga sudah di depan mata. Ya, serangan Iran ini serangan yang serius karena targetnya itu kan target militer yang sensitif. Itu ada 3 pangkalan yang diserang oleh Iran itu sendiri. Pertama adalah pangkalan Nevatim. Itu pangkalan Nevatim itu tempat pasokan persenjataan atau bom dari Amerika Serikat yang masuk ke Israel. Kemudian ada pangkalan, itu letaknya pangkalan Nevatim itu letaknya di Beersheba, selatan Israel. Kemudian ada pangkalan Tel Nov. Tel Nov itu 20 km dari ibu kota Tel Aviv, Israel. Itu dari pangkalan Tel Nov itulah Israel menerbangkan, saya lupa, 6 atau 7 pesawat tempur F-15I untuk menghabisi Nasrallah di Beirut. Nah, kemudian ada pangkalan namanya lagi Hatsarim. Itu Hatsarim itu di Gurun Negev. Selain itu juga serangan Iran itu menyasar Mossad, markas Mossad itu di Tel Aviv, di Glilot. Tapi tidak sampai kena. Jadi memang serangan ini serangan yang serius. Dan Netanyahu sudah menyatakan bahwa dia akan menyerang balik. Dan isyarat yang muncul di media Israel itu saya baca di Yediot Ahronot. Itu yang akan diserang balik oleh Israel, oleh Netanyahu itu adalah fasilitas nuklir ataupun minyak Iran. Karena Iran kan salah satu ekspor minyak juga di dunia. Terus juga nuklirnya juga kan kuat. Tapi Israel juga sudah punya pengalaman melakukan sabotase di fasilitas nuklir Natanz di kota Isfahan. Oke, bagaimana kemudian melihat kalau tadi Prof. Hik mengatakan ini upaya yang dilakukan untuk menakar supaya tensi tidak semakin memanas. Salah satunya kalau melalui Dewan Keamanan PBB seperti tidak terlalu memberikan banyak pengaruh. Tapi bagaimana sebenarnya untuk menakarnya supaya tidak semakin berkepanjangan dan tidak semakin panas ini? Saya setuju dengan 2 opsi disampaikan oleh Profesor Hikmahanto, yaitu meyakinkan Amerika untuk menekan Netanyahu supaya tidak lagi meningkatkan eskalasi dan mencoba untuk mendongkel Netanyahu dari kekuasaan. Tapi saya ada usulan yang ketiga, yaitu melakukan tekanan diplomatik. Dalam arti begini, negara-negara muslim itu ada 13 yang sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Itu ada antara lain ada Turki, kemudian ada Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, ada Azerbaijan. Sebagai contoh begini, Azerbaijan itu mengekspor minyak ke Israel itu memenuhi kebutuhan minyak Israel 40%. Jadi 40% kebutuhan minyak Israel itu dipasok dari Azerbaijan. Tapi Azerbaijan juga membeli 60% dari kebutuhan peralatan militer persenjataannya. Jadi saya pikir kalau misalkan negara-negara Arab dan Muslim yang sudah memiliki hubungan diplomatik memutus hubungan diplomatik, itu tentu bakal menjadi kejutan besar bagi Israel. Karena kita tahu Netanyahu itu kan punya ambisi bagaimana merengkuh sebanyak-banyaknya negara Arab dan Muslim untuk membuka hubungan resmi dengan Israel. Dan itu adalah kemenangan diplomasi bagi Israel itu sendiri. Makanya itu langkah yang harus dilakukan adalah sebaliknya. Karena selama ini kan pemimpin negara Arab dan Muslim itu kan cuma hanya beretorika tentang Palestina. Kita tahu Erdogan sejak awal perang Gaza selalu beretorika bahwa ini Nazi, terus Hitler terhadap Israel. Tapi mereka tidak pernah Erdogan tidak pernah mengambil keputusan yang substansial untuk memutuskan hubungan diplomatik Turki dengan Israel. Menurut saya itu yang harus dilakukan negara-negara Muslim. Oke, Prof. Hik, bagaimana kemudian melihat peran dari negara-negara Muslim apalagi yang memiliki hubungan diplomatik ini? Mungkinkah juga bisa memberikan peran yang cukup signifikan? Ya, sebenarnya kalau misalnya negara-negara Muslim ini bersatu, terutama di bawah OKI, saya rasa bisa memberikan tekanan yang signifikan. Tadi Pak Faisal sudah menyampaikan bagaimana negara-negara Muslim yang punya hubungan diplomatik dengan Israel bahkan mengancam bahwa hubungan diplomatik itu akan mereka putuskan kalau Israel tidak segera menghentikan serangan-serangan baik ke Gaza maupun ke Lebanon. Nah, permasalahannya adalah di antara negara-negara Islam ini mereka tidak bersatu karena perbedaan antara Syiah dan bukan, begitu ya. Karena Arab Saudi tentu tidak mau mendukung apa yang dilakukan oleh Iran misalnya. Kita tahu kalau di Yemen Houthi itu didukung oleh Iran, ada kelompok lainnya yang didukung oleh Arab Saudi. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga, sehingga membuat Israel justru
selalu bermain mata dengan negara-negara yang Timur Tengah yang dia punya hubungan diplomatik untuk mendukung dia, paling tidak usah melakukan apa-apa. Ya, itu yang diharapkan. Udah, kamu nggak usah intervensi, kamu nggak usah buat pernyataan bahwa saya benar atau tidak, lain sebagainya. Intinya jangan ganggu saya, pokoknya saya akan lakukan serangan-serangan di Gaza dan di Lebanon. Dan mereka, Israel akan mengatakan, ini di belakangnya Iran loh. Kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Kita akan melihat tentunya bagaimana eskalasi ke depannya. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih juga Mas Faisal Asegaf sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.